Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan Bu Rosita dalam pembelajaran tematik. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kewajiban tanggung jawab modernisasi serta interval nada. Nah, sebelum kita belajar, kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pasti kalian sudah belajar tentang hak, kewajiban, serta tanggung jawab di kelas 5. Bu Ita akan mengingatkan kembali pengertian dari hak, kewajiban, serta tanggung jawab. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang jika telah melakukan serangkaian kegiatan. Hak bisa dimiliki setelah melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang jika telah melakukan serangkaian kegiatan. Hak bisa dimiliki setelah melaksanakan kewajiban. Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung sesuatu, serta cerminan dari kesadaran atas kewajiban. Dengan melaksanakan kewajiban, berarti kita telah melaksanakan tanggung jawab. Kewajiban dan tanggung jawab. Ada beberapa contoh kewajiban dan tanggung jawab di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Contoh-contoh itu antara lain, kalau di rumah, kewajiban kita adalah patuh kepada orang tua, menghormati dan menghargai anggota keluarga, menjaga nama baik keluarga, serta mengerjakan tugas sekolah. Tanggung jawab di rumah adalah melaksanakan perintah orang tua serta bertanggung jawab terhadap menjaga kebersihan rumah. Sedangkan kewajiban di sekolah yaitu kewajiban membuang sampah pada tempatnya, kewajiban menjaga nama baik sekolah, kewajiban menjaga kenyamanan lingkungan sekolah agar tetap kondusif. Sedangkan tanggung jawab di sekolah adalah tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan guru serta menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Nah, anak-anak, ada juga kewajiban di masyarakat, yaitu kewajiban menghormati orang lain, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mematuhi aturan yang berlaku di masyarakat ataupun hal yang lainnya. Sedangkan tanggung jawab di masyarakat antara lain adalah membayar pajak, mengikuti kegiatan di masyarakat, serta menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Nah, anak-anak, berikut ini akan diberikan Bu Ita beberapa contoh kewajiban di sekolah, misalkan membuang sampah pada tempatnya. Akibatnya, jika kita bertanggung jawab terhadap kewajiban kita, maka halaman sekolah akan menjadi bersih. Manfaat kewajiban antara lain siswa akan disiplin dan sekolah menjadi nyaman. Akibatnya, bila kita tidak bertanggung jawab terhadap kewajiban membuang sampah pada tempatnya, maka halaman sekolah menjadi kotor. Oke anak-anak, sampai situ tadi antara kewajiban dan tanggung jawab kalian pasti sudah paham. Nah, sekarang kita lanjutkan yuk tentang modernisasi. Apa sih modernisasi? Ternyata modernisasi itu merupakan proses perubahan dari cara-cara tradisional ke cara-cara yang baru yang lebih maju, di mana dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menyebabkan seluruh elemen di dalam masyarakat mengalami kemajuan dan perubahan. Ada beberapa gejala modernisasi yang dapat ditinjau dari bidang modernisasi kehidupan manusia. Antara lain, di bidang budaya ditandai dengan makin terdesaknya budaya tradisional oleh masuknya pengaruh budaya dari luar, sehingga budaya asli makin pudar. Kemudian di bidang ekonomi ditandai dengan makin kompleksnya, makin banyaknya kebutuhan manusia akan barang-barang dan jasa, sehingga sektor industri dibangun secara besar-besaran untuk diproduksi.
Sedangkan di bidang sosial ditandai dengan makin banyaknya kelompok baru dalam masyarakat seperti kelompok buruh, kaum intelektual, kelompok manajer, dan kelompok ekonomi kelas menengah dan kelas atas. Nah, anak-anak, berikut ini ada beberapa dampak positif dan negatif modernisasi. Yaitu kalau dampak positifnya, perubahan perilaku dan cara hidup masyarakat menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berkembangnya zaman, otomatis teknologi juga semakin berkembang dan semakin memudahkan kebutuhan manusia. Kemudian ada kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi berkontribusi positif dalam memudahkan kehidupan masyarakat, baik dalam komunikasi maupun dalam bidang pekerjaan. Sedangkan dampak negatif modernisasi antara lain bergesernya nilai-nilai budaya lokal. Nah, adat istiadat sekarang sudah terkikis, tidak begitu diperhatikan oleh masyarakat. Ya, terkikisnya nilai adat istiadat dan kebudayaan lokal masyarakat Indonesia yang diturunkan secara turun-temurun. Kemudian terkikisnya nasionalisme bangsa, jiwa kebangsaan yang dipengaruhi oleh teknologi yang canggih. Kemudian ada bias westernisasi atau memuja terhadap budaya barat yang berlebihan, baik gaya hidup maupun cara pandang. Dan ada kesenjangan teknologi atau digital divide. Nah, kesenjangan teknologi ini maksudnya di daerah perkotaan dengan di daerah pedesaan atau di daerah yang terpencil itu mereka masyarakat tidak begitu mengenal teknologi jika berada di daerah pedalaman. Oke anak-anak, dari modernisasi tadi ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang selalu berkembang. Ada beberapa contoh di sini, antara lain televisi, komputer, internet, jam, atau penemuan-penemuan lain yang membantu kehidupan masyarakat. Contohnya, ini ada pengaruh televisi, komputer, internet terhadap pendidikan. Menjadi sarana belajar siswa, memperluas wawasan. Kalian bisa mengirim email, melakukan pembelajaran daring, kemudian guru juga bisa mengontrol nilai siswa. Kemudian mudahnya ilmu pengetahuan itu tersampaikan dengan adanya teknologi saat ini. Tapi ada pengaruh negatifnya juga loh, yaitu mengurangi waktu untuk belajar sehingga membuat anak menjadi malas karena suka main game. Waktunya dibuat main game, nonton YouTube, atau nonton aplikasi lain. Kemudian ada tayangan yang tidak sesuai dengan usia anak. Nah, kemudian ada juga tayangan-tayangan yang penontonnya itu bisa meniru perilaku yang tidak baik bila tidak didampingi oleh orang tua. Begitu juga anak-anak dengan adanya penemuan jam yang sampai sekarang berkembang menjadi jam digital. Tujuannya agar manusia lebih menghargai waktu, sehingga manusia juga lebih disiplin. Kemudian ada penemuan lampu lalu lintas yang biasanya kita lihat di jalan raya. Manfaatnya itu besar sekali loh, yaitu mengatur ketertiban serta mencegah kecelakaan di jalan raya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang nada. Nah, kalau menyanyi harus disesuaikan dengan nadanya loh. Kenapa? Agar terdengar harmonis dan enak di telinga. Dalam notasi nada, dalam notasi lagu, nada itu ditulis dalam bentuk not. Not dibagi dua, yaitu not angka sama not balok. Sudah kalian pelajari di kelas 5. Nah, anak-anak, ini ada beberapa nada yang harus kita pelajari, yaitu do di angka 1, re di angka 2, mi angka 3, fa angka 4, sol angka 5, la angka 6, si angka 7, dan do tinggi di angka 1 titik.
not yang dinyanyikan harus sesuai dengan urutan nadanya. Biasanya disebut tangga nada bersusun. Yang ini anak-anak yang ada lingkaran berwarna itu disebut dengan not angka. Sedangkan yang di bawah ini disebut dengan not balok. Nah, dalam bermusik melodi yang baik apabila interval nadanya dapat dijangkau oleh penyanyi atau alat musik. Nah, kita belajar tentang interval nada. Apa sih interval nada itu? Interval nada adalah jangka atau jarak dari nada yang satu ke nada yang lainnya. Interval nada atau jarak nada ini ada yang bernilai 1, ada pula yang bernilai setengah. Nah, anak-anak yang kita pelajari adalah interval nada tangga nada mayor. Perhatikan di situ jarak nadanya antara C dan D atau do ke Re itu jaraknya adalah 1. D ke E jaraknya 1. E ke F jaraknya setengah. F ke G jaraknya 1. G ke A jaraknya 1. A ke B jaraknya 1. B ke C tinggi atau do tinggi jaraknya setengah. Nah, anak-anak, interval nada juga memiliki beberapa nama, yaitu prime, interval nada dari nada satu ke nada yang sama, contohnya do ke do. Kemudian ada second, interval nada dari nada satu ke nada 2, contohnya do ke re. Kemudian ada terts, interval nada dari nada 1 ke nada 3, contohnya dari nada do ke mi. Kemudian ada quarts, yaitu interval nada dari nada 1 ke nada keempat di atasnya. Contohnya do ke fa, re ke sol, mi ke la, itu ya. Kemudian ada quint, yaitu interval 5 nada. Kemudian ada sek, yaitu interval 6 nada dari do ke la. Ada septim, interval 7 nada dari do ke si. Kemudian ada oktav, yaitu interval 8 nada. Misalnya nada do rendah ke nada do tinggi atau sol bawah ke sol tinggi. Nah, anak-anak, jika kalian mendengarkan bunyi melalui tuts pianika, maka akan interval nada yang berjarak 1 akan seperti ini. Do ke re ke mi, fa ke sol, sol ke la. Sedangkan interval nada yang berjarak setengah akan seperti berikut. Mi ke fa, si ke do. Interval nada yang berjarak 1/2 akan sebagai berikut. Re ke fa, mi ke sol, la ke do tinggi. Oke anak-anak, itu pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga memberikan manfaat bagi kalian. Bu Rosita akhiri, kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.